Otaknya diciliki. Ya sahabat, hari ini saya juga ketemu sama siapa ini namanya? Winner. Wah, pemenang namanya Winner. Memang dia sering juara ini. Iya. Ini jenis beagle. Dia apa ini beagle-nya berarti apa nih? Saya nggak tahu. Beagle apa itu? Cuma beagle aja. Beagle aja sih, cuman dia ada dua tipe ya, Amerika sama Eropa. Nah, ini apa? Ini yang Amerika. Oh, yang Amerika. Nah, ada yang Eropa. Yang beda yang mendasar Amerika sama Eropa itu apa? Pertama sih dari warnanya ya. Kalau yang Amerika itu warnanya lebih gelap gini. Dia biasanya coklatnya lebih tua, hitamnya lebih banyak. Terus tulangnya juga lebih gede, kepalanya lebih gede sih biasanya. Kalau yang Eropa ya agak sedikit lebih tinggi, cuman tulangnya biasanya lebih kecil. Yang ini dari Eropa, ini dari Eropa. Ini Amerika. Turunan Amerika. Emang kelihatan lebih jelas dari tulang-tulangnya memang kelihatan ya? Iya, tulangnya beda kan? Ini lebih slim istilahnya, lebih slim. Yang ini feminim banget. Feminim. Terus ini palanya juga lebih kecil, ini lebih bebek gitu. Yeah. Lebih kotak. Beda tipe. Beda tipe. Oh ya, ini kalau bisa kita lihat sahabat, ini yang tipe Amerika, American Beagle, ini Europe Beagle. Tuh, kelihatan lebih dari ininya pun lebih tebal, ini lebih langsing. Kaki-kakinya juga. Sama yang paling kelihatan juga mungkin mukanya ya. Mukanya sama warnanya biasanya. Warnanya ini lebih terang ya? Iya, biasanya kalau Eropa kebanyakan lebih terang warnanya. Ini Eropa nih lebih terang. Ini coklatnya lebih coklat gold ya, lebih terang ya. Mukanya lebih lancip ya? Nah, berarti kalau gitu standar penilaiannya nanti jadi bingung dong ketika mau nilai yang Amerika sama Eropa. Kalau misalnya yang seolah-olah kalau yang lebih monyong tuh kayaknya lebih kurang bagus. Misalnya kalau standarnya ke Amerika. Kalau dog show itu sebenarnya lebih ke selera juri ya. Oh. Kita nggak bisa ngejat dia biarpun gini, dia kalau lomba juga menang terus loh. Iya. Kalau dibandingin sama Amerika, seolah-olah kan kesannya ini tulangnya kurang bagus seolah-olah. Padahal sebenarnya karena Europe memang begini kan? Iya, memang Europe memang gini. Makanya kembali lagi ke selera jurinya. Tapi secara umum anjing bagus memang tetap terlihat kan? Secara umum anjing bagus, anjing yang kurang bagus kualitasnya juga. Kalau dilihat mungkin karena dia lebih langsing, seolah-olah dia lebih tinggi ya, seolah-olah. Tapi emang biasanya Europe lebih rata-rata lebih agak tinggi sih. Cuman dia tulangnya kan lebih kurang gede, jadi kelihatan tinggi. Kelihatan tinggi. Ini memang bisa lahir dari beagle yang biasa-biasa tiba-tiba muncul merah, kadang-kadang muncul blue, atau memang harus bapak ibunya blue atau salah satunya mengandung unsur blue dan merah? Hampir sama blue sih, jadi dia nggak bisa diprediksi keluarnya. Ini papanya tricolor, papanya kasih winner tadi, mamanya juga tricolor, warnanya sama-sama tua, keluarnya begini. Kita juga nggak ngerti. Dari banyak anak kan dia satu aja nih yang begini. Cuma satu yang begini. Dan ini kayaknya di Indonesia baru ada dia ya. Dan harganya menjadi lebih mahal dibandingin harga yang biasa karena memang warnanya beda sendiri. Mau dijual nggak? Artinya kan memang karena jarang, saya juga nggak pernah lihat beagle yang warnanya begini nih sampai begini sama ini. Pastinya kalau orang-orang yang suka yang antik-antik dia berani mahal sih. Kalau standarnya ini nggak dijual sama ownernya ini. Misalnya nih kalau yang standar beagle yang color yang tadi biasa. Kisaran harga berapa kalau usia segini? Usia berapa nih? Oh, ini usia berapa? Setahun. Belum ada ya, 7 bulan. Kalau yang 7 bulan beagle dari breeder yang oke lah ya, bagus gitu. Kisaran berapa harganya? Kalau yang normal? Kalau beagle, kalau yang show quality ya. Iya, show quality. Show quality itu kisaran minim 10 juta lah. 10 juta. Sampai yang 20, 25 juga ada. Ya. Kalau yang impor lebih mahal lagi. Kalau yang warna begini nih. Enggak, memang ini nggak dijual, tapi misalnya nggak tahu nggak tahu ya. Tapi pasti di atas dari harga normal. Ya, harusnya. Karena warnanya toh apa? Kesedaran warnanya. Terus bicara tentang impor, ada yang impor. Tadi yang Eropa itu impor. Iya. Saya pengen tanya, kenapa sih orang breeder tuh suka ini impor loh? Apakah impor itu pasti lebih bagus atau kenapa harus ada impor gitu? Kenapa lebih istimewa dengan impor itu? Kalau saya tujuannya beli impor karena beagle itu kan di Indonesia yang main jarang ya. Dan darahnya itu aja. Nah, kalau kita putar di situ terus kualitasnya lama-lama juga pasti menurun kan. Kita mau cari darah baru biar kita cobalah, siapa tahu keluar bagus.
Jadi dengan impor itu tentu membawa darah segar, Ya, darah baru, ya. dan pasti genetiknya baru kan itu. Diharapkan begitu Diharapkan seperti lebih itu. bagus lagi. Dan Dan- kita dan- juga kalau breeder show kita import juga nggak asal import, kita juga pilih. Tentu dari breeder, dari kennel-kennel yang ya, bagus juga di sana. Kita cari yang memang dari sana bapak ibunya memang udah ada prestasinya ya. Kalau impor yang paling sering biasanya impor dari mana? Dari Thailand atau dari Singapura atau dari Kalau Eropa? beagle kebanyakan Amerika sih. Kebanyakan Amerika. Tapi kalau dari Thailand suka ada yang impor juga nggak dari Thailand? Thailand ada, malah kalau sio kadang ada yang dari Thailand datang ke Datang sini ke sini. cuman buat sio aja. Oh, Ntar gitu. habis sio pulang lagi. Ya kalau Maria ini channelnya namanya apa? Channelnya namanya Golden Charlie. Golden Charlie. Golden Charlie. Karena saya basicnya dulunya kan main Golden ya. Oh, Nah, pantesan. jadi satu sekalian biar nggak bingung. Jadi Maria ini owner dari Golden Cherry yang ada di Semarang. Sekarang mengembangkan banyak kan beagle saat ini. Sebenarnya Golden juga sih. Masih ada Masih Golden. ada. Sekarang bicara dulu ini namanya siapa? Namanya Bliss. Bliss. Si Bliss ini umur berapa? Si Bliss ini umurnya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Nah kalau yang sampai gondrong itu umurnya kalau udah berapa itu? Itu rata-rata 1,5 tahun sampai 2 tahun udah sampai gondrong banget. Itu kalau ini berarti masih bisa panjang lagi. Masih bisa panjang lagi. Si Bliss ini pernah kontes juga. Pernah. Nah, Cuman kebetulan belum pernah menang. oh tapi artinya kan standar kontes ya seperti ini kan gitu. Iya. Ini rambut-rambutnya ini semua nih repot gak sih ngurusin ini? Terus gimana caranya supaya nggak kusut? Atau dari awal apa yang harus dilakukan untuk kalau miara Shih Tzu untuk lomba? Oke, jadi untuk melihara Shih Tzu untuk lomba itu kita perlu yang namanya ketelitian, itu nomor 1. Nah, ketelitian itu gimana? Ketelitian itu dalam hal sisir. Kalau kita nyisir itu harus setiap hari. Setiap Ya. hari nyisir? Ya, setiap hari nyisir. Minimal sehari sekali? Minimal sehari sekali, itu udah paling jelek. Paling jelek sehari sekali. Kenapa begitu? Karena kan bulu Shih Tzu ini kan pasti kan tumbuh. Nah, Iya. kayak rambut cewek, itu kalau misalnya dia tumbuh terus tapi nggak disisir, otomatis nanti di dalamnya gembel-gembel, kecil-kecil gitu. Tapi nanti tambah lama nanti tambah gede. Tambah menggumpal. Betul. Nyisirnya memang begitu ya? Memang biar dia nggak lari-larian, dipegang seperti ini ujungnya, terus Iya. Terus kita mesti pegangin, disisirin satu-satu gitu. ada jenis sisir tertentu nggak? Maksudnya yang terlalu rapat atau rada longgar, nanti kalau longgar dia kurang kena semua, kalau rapat apa dia nggak kejambak-jambak? Oke, jadi gini, sisir itu kita klasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bukan 3 jenis, 4 jenis. 4 jenis. Yang pertama pin brush. Pin brush ini fungsinya untuk menguraikan bulu-bulu keseharian, untuk ngerapiin. Jadi dia juga ngangkat bulu mati. Jadi ini kan kenapa ada bulu-bulunya? Ada bulu-bulunya karena ini bulu mati. Ini kalau saya ambil bisa. Oh iya itu. Ini bulu mati. Jadi ini bukan bulu rusak tapi ini bulu mati. Jadi kalau bulu mati diangkat, dia pasti nggak kusut lagi. Gitu. Nah kalau yang ini fungsinya untuk bagian-bagian yang lebih sensitif, misalnya di jenggot, misalnya seperti ini, atau di kumis. Seperti ini. Lalu ada lagi sisir yang seperti ini, sisir sikat. Ini fungsinya untuk menguraikan bulu-bulu yang gimbal. Tapi kalau taraf gimbalnya belum terlalu parah ya. Iya. Kalau taraf gimbalnya udah terlalu parah, agak sulit. Biasanya kita pakainya potong atau clipper. Jadi misalnya nih, ini kebetulan hari ini dia mainan agak nakal, ada gimbalnya dikit. Nah, ini kita uraikan seperti ini. Jadi bersih. Pakai serbuk tertentu nggak, atau pakai bedak, atau pakai apa untuk membuat licin, atau buat apa cuma sisirnya lebih- cukup? Enggak, jadi betul banget, itu pertanyaan bagus banget. Biasanya orang-orang pada kelewat di situ. Jadi kadang-kadang gini, kalau kita mesti mengenali dulu bagaimana tekstur bulu dari Shih Tzu. Tekstur bulu dari Shih Tzu ini butuh namanya kelembapan. Nah, bagaimana kita bisa lembab? Kita pakai perawatan khusus. Ini namanya Magic Touch. Magic Touch. Ya, Magic Touch ini botolnya sih bukan Magic Touch sih, Iya. cuman isinya Magic Touch. Ini berfungsi sebagai seperti conditioner yang tanpa bilas. Semacam kayak softener juga Iya, untuk betul. Jadi kita pemakaiannya gini, disemprot.
lalu sisirkan. Ini kalau baju tuh ibarat kayak pakai trika atau Betul. pakai sling apalah ibaratnya Betul. ya, memperlembut ya, softener ya. Betul, kayak ngelembutin. Jadi Tapi kayak nggak apa-apa, dia nggak kejilat nanti gimana? oh nggak apa-apa, karena ini memang sudah di desain khusus untuk Anjing. ngelembutin ya bulu anjing. Berarti ini setiap hari harus lakukan ini ya? Iya, setiap hari sisir lalu ganti kuncir. Kuncinya dibuka, Kuncirnya dipasang dibuka, lagi. dipasang lagi. Habis dibuka mesti disisir, kasih magic touch lagi, dikuncir lagi, kuncir ulang. Kalau misalnya di end up-nya mau di shave, akhirnya nanti jadinya kayak gini. Oh, ini kalau yang udah dicukur Ya, seperti ini. jadinya kayak gini. Ini sebenarnya saya cukur bukan karena Kenapa-napa? kenapa, tapi karena dia udah pensiun dari dog show. Jadi dia bisa pakai baju kalau Dia begini ya. bisa pakai baju gitu. Ini bisa saya kasih contoh. Dia nggak berontak ya. Kalau misalnya pakai baju dia udah seneng aja, udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Udah kebiasaan. Karena kalau masih gondrong begini kasihan kalau pakai baju ya. Iya, Malah jadi kepanasan. Dan gitu kan anjing itu kan sebenarnya kan punya sistem ini ya, sistem pertahanan tubuh sendiri untuk masalah bulu juga. Jadi dia itu bisa ngeluarin semacam minyak yang kalau misalnya terus-terusan kita nggak pernah rawat, otomatis minyak itu juga akan menggumpal. Itu sama halnya seperti manusia. Jadi manusia tuh punya sistem pertahanan di muka biar dia itu tidak kering kan. Jadi dia masih keluarin minyak. Kalau nggak dirawat, jerawatan sama kayak gitu. Nah, jadi kayak gini nih. Ini kalau yang mau dibikin simple, nggak terlalu repot, Ya, ngurus ya. bulunya bisa seperti ini. Ya, tapi tetap disisir. Tetap sisir karena bagian-bagian tertentu. yang gondrong masih ada. Iya. Cuman kan gampang kalau nyisir kuping Iya. sama depan ini. Ini paling nyisir nggak ada 10 menit kalau yang ini. Iya. Dan kumisnya itu juga dicukur ini kayaknya ya. Ini kita rapiin. Kita rapiin tapi tetap untuk perawatan fish. Untuk perawatan tetap harus disisir seperti ini. Ini kalau yang gondrong, kembali ke yang ini. Kalau yang gondrong ini, ya kalau makan tuh gimana ya? Minum makan. Minum makan kita pakai disuapin. Jadi itu kalau dikasih makan dog food kan dia kering biasanya. Iya, dog Mungkin food. lebih mudah supaya bisa disuapin, dikasih air sedikit ya. Kasih air dikit, terus kita tunggu sampai ngembang kayak spons. Terus habis itu kita kepelin kayak telur-telur gitu. Setelah itu, Setelah itu kasihin. Biasanya sih saya tetap kombinasiin sama raw food. Oh. Mungkin daging mentah, mungkin wortel, sayur-sayur. Jadi kayak gini nih makannya. jadi memang nggak ngotorin kumis-kumisnya Iya, sama bagian betul. jenggotnya. Bagian jenggotnya. Karena kalau misalnya nggak disuapin gini, tanggung jawabnya satu, setiap hari cuci kumis. Iya, karena mulutnya pasti nempel. Karena nempel terus. Terus kalau pup juga. Ini kan kalau pup gimana? Ini kan pasti di sininya kan banyak ini. Dulu ya. Iya. Nah, ini kebetulan sih kalau dari segi pupnya sendiri, kita pastiin kalau pupnya itu bagus, sehat, Nggak mencret ya. nggak mencret. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mesti pintar grooming. Jadi untuk area dubur atau area anus, jadi untuk area anusnya ini kita mesti bersihin rutin. Cukur juga. Iya. Cukur sini dicukur. Jadi nggak yang penuh bulu gitu. Iya. Aslinya sebenarnya kan ini penuh sini ya. Iya, aslinya penuh banget. Aslinya penuh banget. Ya ini aslinya memang asalnya dari China atau dari mana sih ini Shih Tzu ini? Ya, jadi sejarah Shih Tzu itu dia dari China. Kenapa ada Shih Tzu? Kebetulan Shih Tzu ini adalah sebenarnya hybrid. Dia Antara campuran antara anjing Lhasa Apso dan Peking. Gitu. kalau Peking sendiri bukannya mirip sekali sama ini? Peking ada kemiripan di pesek. Dari segi peseknya. Cuman kalau Lhasa Apso itu dia ambilnya dari segi bulunya. Tekstur tubuhnya Lhasa Apso itu sama seperti tekstur tubuhnya Shih Tzu, cuman Lhasa Apso ukurannya lebih gede. Gitu. Kalau Peking itu dia dapatnya di segi muka. Tapi bulunya lumayan panjang ya kalau Peking. Kalau Peking panjang, tapi dia teksturnya tapi lembab. tidak sepanjang Shih Shih Tzu. Sebenarnya sama sih, cuman bedanya dia ngembang. Lebih kasar, Lebih besar. kasar dan lebih ngembang, lebih kayak mungkin kalau tahu Pomeranian, Pom ya. anjing Pom, nah itu bulunya ngembang,
lebih gede. Kalau ini kan lemes ya. Ya, jatuh kalau gitu ini ya. memang jatuh. Jadi ini dia tekstur yang jatuh kayak gini, dapatnya dari si Lhasa Apso. Di tahun-tahun yang dulu itu Shih Tzu jadi kayak anjing penjaganya kerajaan. Dia bisa sebagai anjing menjaga. Sebenarnya bisa. Jadi Shih Tzu ini bisa jadi one man dog Iya. sebenarnya. Jadi dia bisa jadi anjing yang loyal, bisa jadi anjing yang galak juga bisa, tergantung dari pendidikannya gitu. Ini kalau How Mike ini membreed Shih Tzu. Dia pakai kennel-kennelnya namanya apa? Kennelnya namanya Luminous. Looming News. News. Newsnya berita. News. Bukan. Luminous. Basically Oh. dia dari bahasa Prancis. Luminous. Bercahaya. Luminous bercahaya. Ya, luminous. Semoga selalu terus bercahaya kennelnya Ya. melahirkan dogi-dogi yang Dogi-dogi spesial dan yang- champion. Amin.